Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir sudah ditulis. Lalu apa gunanya doa? Pernahkah engkau duduk sendiri di malam hari lalu bertanya dalam hati, kalau semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, untuk apa aku berdoa? Sebuah pertanyaan yang sunyi, namun mengguncang keyakinan. Sebab dari kecil kita diajari bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum kita lahir, bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Tapi di sisi lain, kita juga diajarkan untuk terus berdoa memohon agar hidup kita lebih baik, agar bencana dijauhkan, dan agar harapan terkabul. Bukankah ini seakan bertentangan? Pertanyaan ini sebenarnya bukan baru muncul di zaman sekarang. Para ulama sejak generasi salaf sudah membahasnya panjang lebar. Di satu sisi terdapat konsep Lauhul Mahfuz yang merupakan papan catatan agung di sisi Allah. Tempat tertulis seluruh takdir makhluk dari awal hingga akhir. Tak ada satu detail pun yang terlewat. Namun di sisi lain Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini seakan memberi harapan bahwa takdir bisa berubah jika kita berdoa. Lalu bagaimana kita menyatukan dua hal ini, takdir yang sudah tertulis di satu sisi dan doa yang bisa menolak takdir di sisi lain? Apakah artinya takdir bisa berubah dan bagaimana kedudukan Lauhul Mahfuz dalam hal ini? Apakah tulisannya bisa dihapus, diubah, atau diperbaharui? Untuk menjawab semua ini, kita perlu menyelami sebuah konsep penting dalam akidah Islam, yaitu bahwa takdir tidak hanya satu macam. Ada takdir yang tetap dan tidak bisa berubah. Dan ada pula takdir yang Allah gantungkan pada usaha, doa, dan amal manusia. Dua jenis takdir inilah yang dikenal sebagai takdir mubram dan takdir muk. Pemahaman ini penting bukan hanya secara teologis, tapi juga secara praktis. Karena dari sinilah kita bisa membangun semangat hidup, menolak rasa putus asa, dan yakin bahwa perubahan itu mungkin terjadi asal kita mau bersungguh-sungguh berdoa dan mendekat kepada Allah. Mari kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam tentang perbedaan antara takdir mubram dan takdir mualak serta bagaimana doa berperan dalam keduanya. Musik, memahami takdir mubram dan mualak. Dalam khazanah ilmu akidah, para ulama membedakan antara dua jenis takdir. Takdir mubram dan takdir muk. Pembagian ini sangat penting untuk memahami bagaimana takdir berhubungan dengan usaha manusia termasuk doa. Tanpa memahami perbedaan ini, seseorang bisa terjebak pada dua ekstrim. Merasa tak perlu berusaha karena semuanya sudah ditentukan atau merasa putus asa karena merasa tidak bisa mengubah keadaan. Takdir mubram adalah takdir yang pasti dan tidak bisa berubah karena telah menjadi ketetapan mutlak Allah sejak awal. Ini termasuk perkara besar seperti ajal seseorang atau siapa yang ditentukan menjadi nabi. Takdir jenis ini tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan para malaikat yang menjalankan perintah Allah pun tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhinya. Ini bagian dari kehendak Allah yang mutlak. Sedangkan takdir mualak adalah takdir yang digantungkan kepada syarat atau sebab tertentu. Artinya ia bisa terjadi jika sebabnya terpenuhi dan tidak terjadi jika tidak ada sebab. Dalam konteks ini, doa, amal, dan usaha manusia menjadi faktor penentu. Misalnya, seseorang yang rajin bersedekah mungkin saja terhindar dari bala. Atau seseorang yang tekun berdoa bisa mendapatkan kemudahan dalam urusan rezeki. Hal-hal seperti ini termasuk dalam takdir yang bisa berubah dengan izin Allah. Ulama besar seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Al-Ghazali, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas perbedaan ini dalam karya-karya mereka. Mereka menjelaskan bahwa perubahan yang tampak oleh manusia sesungguhnya adalah bagian dari takdir Allah yang sudah mencakup seluruh kemungkinan. Allah Maha mengetahui apa yang akan dipilih oleh hamba. Dan semua itu sudah tercatat baik skenario, sebab akibat maupun hasil akhirnya. Contoh sederhananya begini, seorang anak yang sakit jika ia berobat dan berdoa maka Allah takdirkan ia sembuh. Tapi jika ia menolak pengobatan dan tidak berdoa maka ia wafat. Kedua skenario itu sudah diketahui Allah dan sudah tertulis, tetapi yang berlaku adalah yang ia pilih dengan usahanya. Maka disinilah takdir mualak berperan. Allah menetapkan sesuatu jika hambanya memilih jalan tertentu. Musik, dengan memahami perbedaan ini, kita tidak akan lagi merasa bingung antara keimanan kepada takdir dan perintah untuk berdoa dan berusaha. Keduanya berjalan seiring, saling menguatkan. Dan inilah keindahan Islam. Takdir bukanlah jerat, melainkan sistem ilahi yang adil dan penuh rahmat.
Hadis-hadis tentang doa menolak. Salah satu dalil terkuat yang menunjukkan bahwa doa bisa mengubah takdir adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Beliau bersabda, "La yarudul qua." Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 239 dinilai hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga alat intervensi terhadap peristiwa yang sudah ditakdirkan. Tentunya dalam ruang lingkup takdir mualak. Dalam penjelasan para ulama, doa bisa mencegah bala, memperpanjang umur, mendatangkan rezeki, bahkan menjaga dari penyakit. Dan semua itu termasuk dalam bagian dari takdir yang ditentukan jika seseorang berdoa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi bahwa doa adalah sebab paling kuat untuk menolak bala dan menarik kebaikan. Namun ia menambahkan bahwa efektivitas doa tergantung pada beberapa hal seperti kekuatan doa, keikhlasan orang yang berdoa waktu mustajab, dan sejauh mana doanya bersesuaian dengan kehendak Allah. Artinya, meskipun doa adalah senjata, namun tetap memerlukan keyakinan dan kesungguhan. Musik, contoh lain datang dari hadis tentang silaturahmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini ada dua hal besar yang sebenarnya termasuk dalam catatan takdir, rezeki dan umur. Namun Nabi menyebut bahwa keduanya bisa berubah, diluaskan, dan dipanjangkan jika seseorang menjaga silaturahmi. Ini menguatkan konsep bahwa takdir bukanlah sesuatu yang beku, melainkan sistem yang Allah izinkan untuk berubah berdasarkan amal ham. Doa juga memiliki keutamaan lain, yaitu mencegah sesuatu yang sebenarnya sudah hampir terjadi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada bala yang turun dari langit lalu tertolak karena doa seseorang. Ini bukan hayalan, tapi bagian dari sunatullah yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah dan diperkuat oleh pengalaman para salaf. Maka jika hari ini engkau berdoa dan merasa tak ada perubahan, ketahuilah bahwa bisa jadi musibah besar telah diangkat darimu tanpa engkau sadari. Bisa jadi rezeki yang tadinya sempit jadi terbuka. Bisa jadi umur yang tadinya pendek jadi diperpanjang. Dan semua itu karena engkau mengangkat tanganmu kepada Allah dan berdoa dengan hati yang yakin. Bagaimana doa berinteraksi dengan Lauhul Mahfuz? Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari pembahasan ini adalah, kalau semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apakah doa berarti mengubah catatan di sana? Jawaban ini perlu disikapi dengan kehati-hatian dan kedalaman pemahaman karena menyentuh perkara akidah dan ilmu gaib yang hanya diketahui Allah sepenuhnya. Namun para ulama telah memberikan penjelasan yang menjernihkan perkara ini sehingga kita tetap bisa memahami keterkaitannya secara logis dan spiritual. Pertama-tama perlu dipahami bahwa Lauhul Mahfuz adalah catatan tertinggi dan paling sempurna yang berisi seluruh ilmu Allah tentang semua kejadian baik yang sudah sedang, maupun akan terjadi. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 70 Allah berfirman, "Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah." Semua skenario hidup manusia termasuk pilihan-pilihan yang akan diambil semua sudah diketahui dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Artinya doa yang engkau panjatkan hari ini pun sudah diketahui Allah sejak awal termasuk dampaknya. Apakah akan dikabulkan, ditunda, diganti, atau dijadikan penghalang musibah? Maka bukan berarti Allah mengubah catatannya karena engkau berdoa. Tetapi Allah telah mencatat bahwa engkau akan berdoa dan karenanya bala akan tertolak. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di langit bukan berarti Allah berubah kehendaknya. Tapi itu adalah bentuk kehendak Allah sejak awal bahwa takdir itu akan bergantung pada sebab tertentu. Maka ketika seorang hamba berdoa, maka berlakulah takdir yang sesuai dengan doa itu. Di sisi Allah semuanya sudah tertulis secara lengkap dan komprehensif. Dalam hadis juga disebut bahwa ada malaikat yang mencatat takdir seseorang setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Namun para ulama menjelaskan bahwa ini adalah catatan turunan dari Lauhul Mahfuz. Semacam blueprint yang diberikan kepada para malaikat agar melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah. Dan dalam catatan turunan ini bisa saja ada perubahan. Karena Allah perintahkan perubahan itu akibat doa atau amal saleh seorang hamba. Jadi doa tidak mengubah Lauhul Mahfuz,
tetapi mengubah takdir cabang yang memang sudah Allah kehendaki untuk bisa berubah. Maka tidak ada kontradiksi antara beriman kepada takdir dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Keduanya bukan bertentangan, tapi justru saling menyempurnakan. Inilah keindahan sistem takdir dalam Islam. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tapi tetap memberikan ruang bagi hambanya untuk berharap, berusaha, dan memohon. Karena dalam harapan itulah ada bentuk tertinggi dari iman dan ketergantungan hanya kepadanya. Penjelasan ulama tentang takdir dan doa. Para ulama sejak masa awal Islam hingga era klasik banyak membahas hubungan antara takdir dan doa. Mereka tidak hanya menjelaskan secara teoritis, tapi juga memberikan analogi-analogi yang menguatkan keimanan umat. Agar tidak terjebak dalam kekeliruan berpikir fatalistik atau sebaliknya menjadi pengingkar takdir. Mereka memahami bahwa doa adalah bagian dari takdir itu sendiri dan Allah telah menetapkan sebab-sebab dalam sunatullah yang meliputi dunia dan akhirat. Salah satu ulama yang paling lantang menjelaskan hal ini adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam karya monumentalnya Ada Wawa dan juga Al-Jawab Al-Kafi. Beliau menulis bahwa doa adalah senjata yang bisa melawan bala sebagaimana perisai melindungi dari senjata musuh. Tapi beliau juga menekankan bahwa doa harus disertai dengan keyakinan, kesabaran, dan waktu yang tepat. Jika semua itu terpenuhi, maka efek doa akan maksimal. Jika tidak, bisa jadi doa hanya menjadi sebab yang lemah dan tidak menolak takdir yang lebih kuat. Ibnu Qayyim juga mengatakan doa adalah musuh dari bala. Ia bisa menolaknya, bisa melemahkannya, atau jika bala sudah turun, doa bisa meringankan pengaruhnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun takdir turun, doa tetap bisa memainkan peran dalam mengurangi dampak atau mengalihkannya menjadi bentuk yang lebih ringan. Ulama lain seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga menjelaskan hal serupa. Ia mengatakan bahwa takdir bukan berarti semua sudah selesai dan manusia tak perlu berbuat apa-apa. Justru dalam kerangka takdir itulah Allah memerintahkan manusia untuk berdoa, bekerja, dan berusaha. Dan semua itu tidak sia-sia. Bahkan doa dan usaha adalah bagian dari rencana Allah terhadap makhluknya. Begitu pula Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis-hadis tentang doa. Beliau menegaskan bahwa berdoa adalah perintah agama, bukan hanya saran. Maka orang yang meninggalkan doa dengan alasan semuanya sudah ditakdirkan termasuk orang yang salah memahami agama. Bahkan dalam kitab Riyadus Shalihin, bab tentang doa dan pengharapannya sangat banyak yang menunjukkan posisi doa sebagai ibadah inti. Hal ini juga diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad S.H. Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa doa tidak bertentangan dengan iman kepada takdir. Justru berdoa dengan yakin adalah bentuk tertinggi dari keimanan kepada Allah. Karena ia percaya bahwa hanya Allah yang berkuasa mengatur segala sesuatu termasuk takdir yang sudah tertulis. Kesimpulannya, para ulama tidak melihat takdir sebagai penghalang bagi doa, tetapi justru medan tempat doa bekerja. Takdir menetapkan bahwa jika engkau berdoa, sesuatu akan terjadi. Dan jika engkau tidak berdoa, maka takdir lain yang berlaku. Semua kemungkinan itu ada dalam ilmu Allah dan sudah tertulis sejak awal. Maka jangan pernah berhenti berdoa karena itu bagian dari takdir baik yang Allah bukakan untukmu. Kenapa ada doa yang tidak dikabulkan? Setelah memahami bahwa doa bisa menolak bala dan menjadi sebab perubahan takdirmu, muncul pertanyaan penting yang seringahkan. Doa bisa mengubah takdir. Kenapa banyak doa yang tak dikabulkan? Ini adalah pertanyaan wajar dan perlu dijawab dengan ilmu serta iman agar seseorang tidak kehilangan harapan dan menyalahpahami kehendak Allah. Pertama, kita perlu memahami bahwa setiap doa yang dipanjatkan tidak pernah sia-sia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. 1. Dikabulkan langsung. 2. Disimpan sebagai pahala di akhirat atau 3. Dihindarkan dari musibah yang setara dengan isi doanya. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah selalu membalas doa, hanya saja bentuk balasannya bisa berbeda dari apa yang kita harapkan. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi memberi apa yang lebih baik menurutnya. Meski kita tidak menyadarinya saat ini, bisa jadi yang kita minta itu buruk untuk kita atau waktu pengabulannya belum tepat. Kedua, tidak dikabulkannya doa secara langsung bukan berarti doa tidak bermanfaat.
Bisa jadi Allah menunda jawaban doa itu agar hamba semakin dekat dan terus bergantung kepadanya. Allah menyukai hamba yang terus mengetuk pintunya berulang kali dengan hati yang penuh harap. Kadang doa yang belum terkabul adalah cara Allah mendidik hati kita agar tidak sombong dan tidak bergantung pada makhluk. Ketiga, ada syarat dan adab dalam berdoa yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah makan dari rezeki yang halal, berdoa dengan hati yang khusyuk, tidak tergesa-gesa ingin segera dikabulkan serta yakin bahwa Allah pasti mendengar. Dalam hadis disebutkan bahwa doa orang yang makan dari barang haram akan terhalang. Maka ini pun menjadi muhasabah bagi kita. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat tersebut? Keempat, bisa jadi doa kita sebenarnya sudah dikabulkan tapi dalam bentuk yang tidak kita sadari. Misalnya, kita berdoa agar dimudahkan rezeki dan ternyata Allah bukakan pintu hati untuk lebih sabar dan qanaah. Atau kita minta jodoh yang baik, tapi Allah jauhkan dari orang yang bisa membawa kerusakan bagi iman kita. Bukankah itu juga jawaban doa hanya dalam bentuk perlindungan? Akhirnya penting bagi seorang mukmin untuk selalu menjaga husnuzan kepada Allah. Bahwa ketika Allah tidak mengabulkan sesuatu itu bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah Maha Tahu mana yang terbaik bagi hamba-Nya. Dan bisa jadi kelak di akhirat kita akan melihat doa-doa yang tidak dikabulkan itu menjadi pahala besar dan penyelamat di hari hisab. Mengapa kita tetap harus berdoa meski takdir sudah tertulis? Pertanyaan ini kerap muncul di hati orang-orang yang sedang diuji atau merasa doanya belum dikabulkan. Kalau semua sudah ditulis, buat apa aku berdoa? Disinilah pentingnya pemahaman yang utuh tentang konsep takdir dalam Islam. Karena sebenarnya doa itu bukan sekadar permintaan, melainkan bagian dari ibadah yang telah Allah perintahkan. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Ayat ini menegaskan bahwa doa adalah bentuk ibadah, bukan hanya sarana untuk mendapatkan sesuatu. Maka ketika seseorang meninggalkan doa hanya karena merasa takdir sudah ditulis, berarti ia telah menolak perintah Allah dan menjauh dari ibadah paling mulia. Selain itu, doa adalah salah satu sebab yang Allah tetapkan dalam sunatullah. Sebagaimana makanan menjadi sebab kenyang, air menjadi sebab hilangnya haus, maka doa adalah sebab turunnya rahmat dan tertolaknya bala. Allah yang menetapkan takdir dan Allah pula yang menetapkan bahwa doa termasuk bagian dari skenario takdir itu. Jadi berdoa bukanlah upaya menantang takdir, melainkan justru menjalankan sebab yang Allah kehendaki. Dalam hal ini doa seperti kunci untuk membuka pintu rezeki, keberkahan atau keselamatan. Allah memang sudah tahu apakah seseorang akan membuka pintu itu atau tidak. Tapi pilihan untuk mengetuk dan membuka pintu tetap ada di tangan hamba. Dan pilihan itulah yang akan membentuk takdir cabang dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, padahal makhluk paling mulia dan paling dicintai Allah, tetap berdoa setiap saat. Beliau menangis dalam sujud berdoa untuk umatnya, memohon keselamatan dan keberkahan padahal takdir beliau jelas terjamin. Maka ini adalah pelajaran besar bagi kita. Berdoa bukan hanya untuk mendapatkan hasil, tapi untuk menjaga hubungan rohani dengan Allah. Doa adalah bukti bahwa kita butuh Allah dan tampaknya kita tak punya daya. Dan yang tak kalah penting, doa juga membentuk jiwa yang bergantung hanya kepada Allah, bukan pada makhluk atau logika dunia. Ia mengajarkan kita untuk terus berharap meski semua pintu dunia seolah tertutup. Doa adalah latihan untuk bersabar, tawakal, dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Inilah inti dari tauhid yang murni. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa takdir terbagi menjadi mubram dan mualak serta mengetahui bahwa doa bisa menjadi sebab perubahan takdir, maka satu hal yang harus tertanam dalam hati kita adalah jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah merasa sia-sia meski jawaban belum juga datang. Jangan pernah lelah mengetuk pintu langit karena bisa jadi pertolongan Allah tinggal satu doa lagi. Doa bukan tentang mengubah apa yang tertulis di sisi Allah, tapi tentang mengubah diri kita agar semakin dekat kepadanya. Saat kita berdoa, kita sedang membentuk jiwa yang lebih tawakal, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Mungkin doa kita belum terkabul dalam bentuk yang kita inginkan, tapi yakinlah tak ada doa yang tak terdengar. Takdir yang tertulis bukan berarti tak bisa berubah. Allah menciptakan sebab dan akibat. Dan salah satu sebab terkuat dalam sunatullah adalah doa.
Maka jangan ragu bila hari ini hidupmu terasa sempit, ujian terasa berat atau harapan mulai pudar. Kembalilah kepada Allah. Angkat tanganmu dan panjatkan doa dengan keyakinan penuh. Karena boleh jadi ketika semua ikhtiar tak mampu membuka jalan, justru doamu yang menjadi kunci perubahan itu. Dan jikun takdir tak bergeser sebagaimana yang kita harapkan, doa tetap menjadikan kita orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menjalani apapun yang Allah tetapkan. Jangan menyerah, jangan berhenti. Allah lebih dekat daripada yang engkau kira. Tetaplah berdoa karena bisa jadi malam ini adalah malam yang mengubah takdirmu selamanya. Jika video ini membuka pandanganmu tentang takdir dan doa, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten renungan Islami lainnya. Like dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang berjuang menghadapi takdir. Tulis di kolom komentar doa apa yang selalu engkau panjatkan sampai hari ini. Semoga Allah menjawab doamu di waktu terbaiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.